Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Barista, saya mengajar guru 10/1/2012. Pada kesempatan kali ini, akan menjelaskan materi tentang household behavior dalam makroekonomi. Baiklah, sebelumnya saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu tentang pelaku dalam kegiatan ekonomi. Peran pelaku kegiatan ekonomi sangat dibutuhkan, sebab karenanya aktivitas perekonomian menjadi lancar. Pelaku ekonomi terdiri dari rumah tangga konsumen, produsen, pemerintah, dan luar negeri. Kegiatan ekonomi tidak dapat berjalan sepenuhnya hanya dengan satu individu, melainkan perlu kerjasama antara beberapa pihak. Baiklah, saya akan menjelaskan atau household dalam ekonomi. Yang pertama yaitu sebagai sumber tenaga kerja. Rumah tangga sebagai penyedia tenaga kerja yang diminta oleh firm atau perusahaan untuk bisa mengelola dan menghasilkan output atau barang, di mana tentunya labor akan mendapat bayaran atau upah atas pekerjaannya. Yaitu yang kedua, perannya adalah sebagai konsumen atau konsumen. Yaitu tidak hanya sebagai penyedia tenaga kerja, household juga berperan sebagai pemakai atau konsumen dari barang yang dihasilkan oleh firm atau produsen. Yang ketiga sebagai demand for money atau mempengaruhi pasar uang. Berikut adalah beberapa penentu dari permintaan rumah tangga. Yang pertama, harga dari produk. Tentunya harga sangat akan mempengaruhi permintaan dari rumah tangga itu sendiri. Yang kedua, pendapatan yang tersedia untuk rumah tangga. Yang ketiga, jumlah akumulasi atau kekayaan rumah tangga. Yang keempat, harga produk lain yang tersedia di rumah tangga. Yang kelima, selera dan preferensi rumah tangga. Yang keenam, harapan rumah tangga tentang pendapatan, kekayaan, dan harga. Pada gambar dapat terlihat market system dalam perekonomian. Selanjutnya, asumsi household dalam perekonomian. Yang pertama, household hidup dalam life infinity. Implikasi hidup sehingga ini adalah rumah tangga menjadi fungsi yang interstellar, yaitu keputusan yang melibatkan pertimbangan antara biaya dan manfaat pada periode waktu yang berbeda. Yang kedua, sebagai maximizing utility, yaitu household semampu mungkin akan memaksimalkan utility-nya. Yang ketiga, yaitu individu yang rasional. Tentu saja household dalam perekonomian menjadi individu yang rasional dalam menentukan keputusannya. Hal ini membentuk fungsi utilitas menjadi present value dari konsumsi sekarang, yaitu didapatkan rumus max mu sama dengan sigma t sehingga sama dengan 0 kali 1/1 tambah rho kali p dikali mu kali ct, di mana rho adalah rate of preference. Karena household rasional dia bisa mendapatkan barang lebih banyak, maka kepuasannya menjadi tinggi. Baik, selanjutnya rho besar, semakin tinggi rate of preference mencerminkan konsumen tidak sabar mengkonsumsi. Yang selanjutnya rho meningkat, maka menyebabkan yield in the future menurun. Semakin tinggi rate of preference, maka semakin turun utilitas masa depan. Mu absen besar dari 0 yaitu menjadi positif marginal utility. Mu absen 2 kecil dari 0 menjadi diminishing. Ini merupakan kurva dari preference function, di mana jika hasrat mengkonsumsi sekarang tinggi, maka barang yang dikonsumsi sekarang lebih banyak daripada di masa depan. Karena utilitas bersifat monotonik, yakni semakin banyak barang, maka semakin tinggi utilitas atau sebaliknya.
sehingga barang yang dikonsumsi di masa depan sedikit dan utilitasnya rendah. Namun, household memiliki fungsi kendala, yaitu wealth. Wealth sendiri terdiri dari uang yang berasal dari upah atau wages. Untuk selanjutnya berasal dari aset produktif yang yaitu deposito, saham, dan lain-lainnya. Uang atau wages ini digunakan untuk konsumsi, sedangkan aset produktif digunakan untuk investasi. Fungsi kendala tersebut terbentuk rumus CP tambah AT tambah 1 dikurang AT sama dengan CT tambah RAT. Keterangannya, U merupakan utility positive of diminishing. CT tingkat konsumsi pada periode T, Rho merupakan rate of preference tingkat kesabaran menunggu konsumsi. W merupakan upah, R merupakan tingkat bunga atau asumsi R saving yang sama dengan pinjaman. A merupakan non-human capital, money holding and physical capital stock. AT tambah 1 merupakan aset tahun depan, AT sama dengan aset sekarang. AT tambah 1 dikurang AT merupakan perubahan aset investasi sehingga dapat diasumsikan I sama dengan S. WT merupakan upah sekarang, RAT pendapatan bunga dari aset. Maka persamaan di atas dapat disubstitusikan menjadi max mu sama dengan sigma T hingga sama dengan 0 kali 1 per 1 tambah Rho kali T mu kali T. Hasilnya sigma T hingga sama dengan 0 dikali 1 per 1 tambah Rho kali T. Mu dikali PT tambah RAT dikurang AT tambah 1 dikurang AT. First order conditionnya atau FOC dmu per DAT sama dengan 0, di mana ini merupakan turunan terhadap AT karena WT diasumsikan bersifat eksogen atau ditentukan oleh demand dan supply di pasar tenaga kerja. Artinya dapat berubah-ubah. Artinya yang dapat diubah-ubah adalah nilai AT fungsi diturunkan terhadap AT pada periode T dan T kurang 1. Yang dimana kita dapati hasilnya 1 dikurang 1 tambah Rho kali mu absen kali CT tambah 1 ditambah 1 per 1 tambah Rho kali pangkat dari T kurang 1 dikali mu absen CT dikurang 1 dikali mu 1, dimana rumus 1 per hasil dari 1 per 1 tambah T sampai R tambah 1 ini merupakan periode dari T, dan yang 1 per 1 tambah T sampai dikali min 1 ini merupakan periode T dikurang 1. Yang dimana didapati hasil CT kurang 1 sama dengan RAT kurang 1 ditambah WT dikurang 1 dikurang AT dikurang AT kurang 1. Hasilnya yaitu 1 per 1 tambah Rho AT kali mu absen CT tambah kali R tambah 1 sama dengan 1 per 1 tambah Rho kali mu absen CT kurang 1, dimana kita bisa mengalihkannya dengan 1 tambah Rho pangkat T. Kemudian dari hasil perkalian ini kita mendapatkan hasilnya mu CT kali R tambah 1 sama dengan 1 tambah Rho mu absen CT kurang 1, dimana mu absen CT R tambah 1 ini memberikan cost of consumption pada periode sekarang, dan persamaan di kanannya merupakan marginal cost of consumption pada periode lalu atau benefitnya.
Interpretasi dari persamaan yang disubstitusikan ini yaitu household tidak dapat memaksimumkan utility-nya jika marginal benefit of consumption di periode lalu sama dengan marginal cost of consumption pada periode sekarang. Selanjutnya, didapati rumus mu aksen kali CT per mu aksen kali CT dikurang 1 sama dengan 1 tambah rho per 1 tambah R, di mana ini merupakan marginal benefit bisa sama jika R sama dengan rho, namun juga bisa berbeda karena rate of difference consuming yang berbeda, yaitu preferensi lebih suka konsumsi sekarang daripada masa datang. Jika terjadi kenaikan suku bunga atau R, cenderung untuk menabung atau pindah ke aset sehingga mengurangi konsumsi sekarang. Dapati rumus mu aksen CT kecil dari mu aksen CT dikurang 1. Jika R meningkat, maka 1 tambah rho per 1 tambah R turun, maka mu aksen CT kecil dari mu aksen CT kurang 1. Contohnya, mu aksen C sama dengan ln C mu aksen 2C sama dengan 1 per C. Bisa kita substitusikan menjadi 1 dikurang CT kali 1 tambah R sama dengan 1 tambah rho kali 1 per CT kurang 1. CT sama dengan 1 tambah R per 1 tambah rho dikali CT kurang 1. Kemudian kita pindahkan CT ke kiri, mendapatkan hasilnya CT dikurang CT kurang 1 sama dengan 1 ditambah R per 1 tambah rho dikali CT kurang 1 dikurang CT kurang 1. Kemudian CT kurang 1 sama dengan 1 tambah R per 1 tambah rho dikurang 1 dikurang CT dikurang 1. CT1 sama dengan 1 tambah R dikurang 1 dikurang rho per 1 tambah rho dikurang CT kurang 1. CT sama dengan CT dikurang CT1 sama dengan R dikurang rho per 1 tambah rho dikali CT dikurang 1, di mana CT kurang CT1 dikali sama dengan R dikurang rho 1 tambah rho CT kurang 1 ini merupakan permanen income hipotesis. Permanen income hipotesis ini pertama kali dijelaskan oleh Friedman. Idenya sederhana, yakni seseorang melakukan konsumsi berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai pendapatan normal atau permanen. Seseorang akan menjaga standar hidupnya meskipun pendapatannya naik turun dari waktu ke waktu. Akibat naik turunnya pendapatan yang juga termasuk kekayaannya, yang sementara berpengaruh kecil pada konsumsinya. Dengan kata lain, permanen income hipotesis menjelaskan konsumsi seseorang lebih dipengaruhi oleh gaji atau pendapatan yang permanen tiap bulannya daripada dipengaruhi oleh bunga. Kenaikan pendapatan bunga hanya mempengaruhi sedikit konsumsi. Friedman melakukan modifikasi terhadap modal di mana loss tidak hanya non-human capital, tetapi juga ada human capital. Kita bisa mencari solusinya, jadi Y sama dengan 2 ditambah R tambah 1 tambah R dikurang beta lebih kurang akar dari 2 ditambah R ditambah 1 tambah R per beta dikali 2 dikurang 4 kali 1 tambah R. B1 sama dengan 2 ditambah R ditambah 1 tambah R per beta kali tambah akar dari 2 ditambah R ditambah 1 ditambah R per beta
sama dengan negatif min 4 dikali 1 tambah R per 2, 1 tambah R kita bagi dengan 2, di mana Y ini diasumsikan besar dari 0. Kemudian Y2 nya sama dengan 2 ditambah R ditambah 1 tambah R per beta dikurang akar dari 2 tambah R ditambah 1 tambah R per beta 2 sama dengan 2 dikurang 4 dikali 1 tambah R dibagi dengan 2, maka Y2 ini diasumsikan Y2 kecil dari 0. Pengaturan upahnya menjadi WT ditambah 1 dikurang W bar T ditambah 1 sama dengan Y kali WT dikurang W bar T. Matematika manipulasinya bisa kita dapatkan dari WJ samping menjadi WT tambah 1 dikurang WT sama dengan Y dikali WT dikurang W bar T ditambah W bar T ditambah 1 ditambah WT bar dikurang WT. Selanjutnya WT tambah 1 dikurang WT sama dengan WT tambah 1 dikurang WT sama dengan W bar T ditambah 1 dikurang W bar T ditambah 1 dikurang Y kali WT dikurang WT bar dikurang WT. Baiklah, dari penjelasan tadi bisa kita lihat bahwa ukuran dalam household behavior itu sangat penting, yaitu perannya bisa sebagai supply of labor, menjadi konsumer atau menjadi konsumen, dan household behavior itu bisa menjadi demand permanent. Baiklah, hanya sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.